Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada saat ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dapat bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka yazidul iman, meningkatkan iman, dan thalabul ilmi, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah, memberikan kemudahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada tabiin, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya, karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmat ya iman, nikmat ya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi jika pandemi COVID-19 ini berlangsung panjang. Nah, jadi memang kalau makin panjang kita makin susah ya. Maka rumus yang perlu kita gunakan adalah di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13 ya, bahwa manusia itu hendaklah saling tolong menolong. Di sana diterangkan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dikembangbiakkan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kalian itu saling tolong menolong. Nah, jadi konsep tolong menolong itulah yang mestinya kita tegakkan. Jadi sekarang ini sudah mulai terlatih lah bahwa kita ini memperhatikan lingkungan sekitar kita, ya, lingkungan rumah, lingkungan teman dan sebagainya. Jadi lalu masing-masing yang punya kelebihan itu berusaha ya mengeluarkan kelebihannya ya untuk meringankan mereka. Jadi ini lalu dibutuhkan keterbukaan di setiap kelompok, dalam setiap RT ya, organisasi ya, itu hendaknya kita ini saling terbuka, yang belum terpuruk masih bisa membantu yang lain, yang terpuruk bisa dibantu. Tentunya dia juga harus memunculkan kreativitas ya di dalam usaha hariannya. Jadi kalau paling gampang itu ketika yang punya kelebihan itu ya setiap hari menyisihkan sebungkus nasi atau 2 bungkus nasi ya, maka itu akan bisa menolong mereka yang kesulitan makan jika memang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita memang berhemat, insya Allah setiap kita ini masih bisa makan ya. Yang sulit mungkin tabungan atau uang-uang yang berlebih itu mungkin yang nggak ada, ya tidak apa-apa. Kita sebelum ada pandemi kita bisa punya tabungan banyak misalnya, tapi setelah sekarang tidak punya tabungan, tabungannya dikeluarkan dan mungkin akan habis, ya kita tidak usah galau, tidak usah gelisah, kita rembuk bareng-bareng bagaimana tolong menolong itu dilakukan. Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan maksiat. Nah, inilah mudah-mudahan dengan kondisi berkepanjangan ini ya, maka justru akan muncul hikmah ya, persatuan kerjasama umat Islam itu akan menjadi baik, sekaligus juga ini
merupakan peringatan bahwa hilangnya atau habisnya pandemi corona ini tergantung dari apakah kita bisa ngerem, ya, bisa mengurangi kerumunan manusia. Jadi ini masyarakatnya diharapkan sadar, pemerintahnya pun juga begitu. Ya, pemerintah memperbaiki ya bantuan sosial yang telah diberikan, jangan pilih kasih, ya, jangan hanya dibagikan yang di situ ternyata orang-orang itu mampu, tapi karena satu partai, satu kelompok, bantuan sosial itu diselewengkan untuk kepentingan mereka sendiri, kelompoknya dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan juga diperbaiki sehingga masyarakat itu ya tidak melanggar apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi misalnya sekarang dilarang mudik, ya, jadi mereka memaksa mudik karena memang di kota-kota besar mereka tidak punya pekerjaan, sudah diberhentikan. Ya itu tinggal dikawal saja, diantar ke desanya, ya, lalu dilaporkan di kabupaten tujuannya. Ini perlu disantuni tiap hari sampai nanti COVID selesai. Atau kalau dikembalikan ke kota asalnya, ke Jakarta misalnya, ya langsung di sana disantuni. Maka kekhawatiran mereka pasti akan berkurang karena memang mereka lalu merasa tenang karena diberi kesempatan hidup, ya, bisa makan tiap hari. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.